Kita lanjutkan kajian kita di ayat ke-25. Monggo kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ana di dalam Al-Quran secara umum dibaca pendek dan ditandai dengan adanya tanda sifar, tanda bulat di atas alif. Kita baca ulang, innama ana nadhi. Jadi nanya dibaca apa pendek. Selamat datang Pak Fuad. Baik, kita lanjutkan. Kita ulangi. Qul innama, monggo. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Kita lanjut. Falamma, monggo. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tadda'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana. Wa mam diulangi dari sini nggih. Diulangi dari sini, in ahlakani Allah. Monggo. In ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Perhatikan, niki langsung kalau pendek ketemu pendek, hidup ketemu hidup seperti ini dilangsungkan. Bukan wa alaihi tawakkal, bukan, tapi langsung wa alaihi tawakkalna. Aten nggih, kita ulangi. Qul, monggo 1 2 3. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'im ma'in. Baik, sekarang kita baca dengan metode Al-Fuadi mulai dari ayat ke-25. Wa yaquluna, monggo. Wa yaquluna, dan berkata siapa mereka, mata adalah kapan. Sebentar, seperti kemarin nggih, kalau ada qala yaqulu berkata, berarti ini titik 2, ini tanda napa petik nggih. Ini adalah yang diucapkan. Monggo kita ulangi. Wa yaquluna. Wa yaquluna, dan berkata siapa mereka, mata adalah kapan, hadzal wa'du, bahwa ini ancaman, in kuntum, jika ada siapa kalian adalah shodiqina,
orang-orang yang benar. Monggo kita terjemah. Dan mereka berkata, kapan ancaman ini jika kalian adalah orang-orang yang benar? Kita lanjut. Kul, monggo. Siapa kamu? Innamal ilmu, sungguh hanyalah bahwa pengetahuan adalah indallahi, di sisi Allah. Wa innama ana, dan sungguh hanyalah bahwa aku adalah nadhirun, pemberi peringatan, mubinun, yang nyata. Monggo diterjemah. Kamu, ayo kamunya dulu. Kamu katakanlah. Sebentar, yang dimaksud kamu di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Allah perintah kepada Rasulullah. Kalau kita ya nanti kita ambil bagaimana pesannya. Jadi Allah perintah kepada Rasulullah, kamu katakanlah. Seperti perkataannya, sungguh pengetahuan hanyalah di sisi Allah, dan sungguh aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Kita lanjut. Falamma ra'auhu, monggo kita baca. Falamma ra'auhu, maka ketika telah melihat siapa mereka, hu padanya. Sebentar, sebelum kita lanjut, perhatikan siapa yang dimaksud mereka, siapa yang dimaksudnya. Kita lihat di bawah, kalau yang menggunakan mushaf, nomor 1 itu orang-orang kafir, nomor 2 niku napa? Azab. Ya, nomor 1 orang-orang kafir, nomor 2 adab. Kita kembali ke atas. Nomor 1 apa tadi? Orang-orang kafir, nomor 2-nya adab. Berarti sekarang langsung kita masukkan. Monggo. Falamma ra'auhu, maka ketika telah melihat siapa mereka orang-orang kafir, hu padanya adab, zulfatan, monggo, dalam keadaan yang dekat, siat, maka dimuramkan, apa wujuhul ladzina, wajah-wajah orang-orang kafaru yang kufur siapa mereka. Waqila, dan dikatakan, hadza, bahwa ini adalah alladzi, sesuatu, kuntum, yang ada siapa kalian, bihi, padanya, adalah tad'una, meminta siapa kalian. Monggo diterjemah pelan-pelan. Maka ketika mereka, orang-orang apa? Masukkan, merekanya siapa tadi? Orang-orang kafir, masukkan, monggo. Maka ketika mereka orang-orang kafir telah melihatnya, napa? Azab, dalam keadaan yang dekat, maka wajah-wajah orang-orang yang kufur dimuramkan. Maksudnya wajah mereka dimuramkan sebab penglihatan mereka itu tadi terhadap azab. Terus, dan dikatakan, apa perkataannya? Ini adalah sesuatu yang kalian memintanya. Kita ulangi, di sini dibolak-balik. Ini adalah
sesuatu yang kalian memintanya. Sekarang kalau yang untuk belajar nahwu sedikit saya tambahi. Di sini fiilnya madi, berarti dahulu. Berarti kita masukkan kalau yang memahami fiil madi kita masukkan madinya. Ini sebentar saya tambahi. Ini fiilnya apa madi, berarti maknanya apa dahulu untuk yang belajar nahwu. Maaf. Kemudian tad'una fiil apa? Tad'una fiil mudhari'. Berarti kalau fiil mudhari' waktunya apa? Senantiasa, ya, sedang dan akan berarti senantiasa. Berarti kalau kita memahami itu, kita masukkan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya menjadi seperti ini. Ini adalah sesuatu yang dahulu kalian senantiasa kalian memintanya. Paham ya? Jadi orang-orang kafir itu ketika nantilah kita bahas ya kan, nanti on tadaburnya sendiri. Kan ya? Jadi ini biar paham mengapa di sini madi, di sini napa mudhari'. Mudhari' untuk menekankan makna tadi keberlanjutan sesuatu yang terus-menerus mereka lakukan. Fi'il madi itu untuk menekankan ini yang dahulu. Nanti kita masuk ke maknanya. Kita lanjut, monggo. Qul. Berkatakanlah siapa kamu, aro'aitum, apakah melihat siapa kalian, in ahlakani, ya bacanya in ahlakani, yanya niku darurat, yanya niku harokat napa darurat karena di depannya ada Allah sehingga harus diharokati napa fathah biar dapat terbaca. Tapi kalau kita baca terputus, kita bacanya in ahlakani. Nah, ninya ku niku nggih. Kita ulangi, monggo. In ahlakani, jika membinasakan ni padaku siapa Allahu Allah, waman dan juga orang ma'i yang bersamaku, au rohimana atau memberi rahmat siapa dia Allah, padaku, pada kami, faman maka bahwa siapakah adalah yujiru dapat melindungi siapa dia al-kafirina pada orang-orang kafir min adzabin dari azab alimin yang pedih. Diulangi sekali lagi. Qul, monggo. Katakanlah siapa kamu, aro'aitum, apakah melihat siapa kamu, jika membinasakan ni padaku siapa Allahu Allah dan juga orang ma'iyya au rohimana atau memberi rahmat siapa dia pada kami, faman kita terjemahkan. Sebentar, sebelumnya saya kasih aro'aitum, ini secara makna harfiah seperti ini. Apakah melihat siapa kamu? Kamu lihat enggak? Kalau dalam bahasa Indonesia itu tahu enggak? Atau lebih tepatnya itu terangkanlah. Jadi kalau secara ini, tahu enggak kamu? Kalau tahu, ayo sampaikan kepadaku. Itu kalau dipanjangkan seperti ini. Itu orang bahasa Arab kunonya apa? Aro'aitum. Tahu enggak kamu? Kalau tahu, katakan kepadaku. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan apa? Terangkanlah atau tahukah kamu? Itu nggih. Apakah kamu
tahu. Apakah kamu melihat sehingga kamu tahu, maksudnya begitu ya. Kita nanti biar nggak bingung, kita menggunakan versi terjemah. Mohon ketika menterjemah, monggo. Kul, katakan kamu, monggo. Kamu katakanlah, apakah kalian tahu jika Allah membinasakanku dan juga orang yang bersamaku, atau dia memberi rahmat kami, maka siapakah dia yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Nanti kita pahami maknanya pelan-pelan. Kita lanjut. Kul, monggo. Katakanlah siapa kamu, huwa, bahwa dia adalah Ar-Rahmanu, yang maha pengasih. Amanna, beriman siapa kami. Wa alaihi, dan kepadanya tawakkalna, bertawakal siapa kami. Fasata'lamuna, maka akan mengetahui siapa kalian, man, pada orang, huwa, yang bahwa dia adalah fi dhalalin, dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Monggo diterjemah. Kamu katakanlah bahwa dia adalah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya, dan hanya, ya ingat kalau ada alaihi seperti ini di depan menjadi dan hanya kepadanya kami bertawakal, maka kalian akan mengetahui orang yang dia adalah dalam kesesatan yang nyata. Sekali lagi, monggo. Kamu katakanlah bahwa dia adalah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya, dan hanya kepadanya kami bertawakal, maka kalian akan mengetahui orang yang dia adalah dalam kesesatan yang nyata. Terus kita lanjut. Kul, monggo. Sekedap. In asbaha, jika menjadi apa, ma'ukum, air kalian, adalah ghauron, kering, faman, maka bahwa siapa, adalah ya'tikum, dapat mendatangkan siapa dia, kum, pada kalian, bimain, pada air, ma'inin, yang mengalir. Monggo kita terjemah. Kamu katakanlah, apakah kalian tahu jika air kalian menjadi kering? Diulangi, monggo. Jika air kalian menjadi kering, maka siapa dia yang dapat mendatangkan pada kalian air yang mengalir? Bisa nggih?
Baik, kita beri kesempatan 5 sampai 10 menit untuk membaca ulang sekaligus menerjemahkan. Monggo untuk mencari teman-teman yang bisa saling menyimak, nggih. Oh nggih. Terus nanti? Oh, nggih. Oh, ngapunten mboten saged. Niku wonten print-print, mboten print-printane saged. Nanti nggih. Napa dereng asal? Dereng asal print-printane. Materi. Oh, materi sekedap diambilkan. Wonten. Kelas online yang online live belum ada. Tapi kalau di YouTube-nya sudah ada. Kita bisa lihat ini YouTube-nya, YouTube kita. Ini di yang versi penuhnya dari versi penuhnya dan sebenarnya nanti jenengan tinggal cari yang playlistnya nanti jenengan masuk yang kalau mau yang kata bahasanya atau mau yang Quran Dewan ayat bisa ada, nanti mau mengikuti yang mana. Kalau metode fuajinya yang ini metode fuajinya penjelasan metode fuajinya. Kalau yang kajian ke Qurannya yang Dewan ayat kajian yang Dewan ayat yang mana mas? Yang Dewan ayat yang mana? Yang kajian jadi nanti kajian per jenengan iki? Nggih, saya. Niki channel kita niki. Nggih. Makasih ya. Ini kertas juga. Kalau Qurannya juga kalau Qurannya kita sediakan juga ada Qurannya kalau misalkan pengen membeli Qurannya. Tunjukkan Qurannya tuh. Kami pas di Magelang tadi. Ya, iya. Ini berarti itu pas mampir napa? Kami di Gombong sini di Secata. Oh, iya. Jadi ini bisa satu kerjaan bisa ada terjemahan, ada nahwunya gitu ya. Ini Qurannya seperti ini. Ini di Shopee juga ada, kalau mau beli langsung di sini juga ada. Yang versi Quran lengkap. Baik, sampun Bu.
Kita lanjutkan kajiannya untuk mentadabburi makna ayat yang sudah kita baca. Sampun? Nggih. Baik, kita kita lanjut ya. Insya Allah nanti pas ba'da Syawal mau ngaos terus nopo berhenti? Biasanya kalau yang dulu sebelum Ramadan kita ada kelas tapi di dalam ya. Nanti untuk yang ba'da Syawal rencana saya Ramadan ini semoga menjadi Ramadan yang baik bagi kita untuk memulai mengkaji Al-Quran. Nanti kita akan bagi menjadi dua ya. Jadi nanti ba'da Syawal kalau yang menghendaki yang seperti ini nanti kita sediakan 2 hari untuk yang cuman seperti ini, yang lainnya nanti kajian ada nahwunya ya. Ada nahwunya dan mulai dari 0 lagi. Jadi nanti yang kemarin sudah kelas atas itu nanti bisa membantu yang mau mulai dari 0 lagi gitu ya. Terus kemudian lah yang kelas atas kalau pengen yang kelas sedang lagi, kelas sedang pengen naik gimana? Nanti kita cari waktu lagi. Ya, pokoknya yang pengangguran perbanyak ngaji mauan. Ini nanti saya temani, yang Pak Fuad itu sudah memposisikan saya jadi pengangguran di sini. Jadi saya harus banyak ngaji nemani panjenengan yang pengangguran ya. Insya Allah mungkin ba'da Syawal ya, untuk yang Ramadan ini waktu kita sudah padat sekali. Nanti ba'da Syawal ya, ba'da Syawal nanti kita akan rencanakan. Jadi semoga nanti Al-Fuadi ini kita akan buka untuk yang termasuk dari luar kota. Mohon doanya, kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Fuad, beliau punya niki di belakang An-Nur ini sudah dibeli oleh Pak Fuad nggih. Insya Allah nanti bisa dijadikan asrama. Ini beliaunya ada langsung, jadi langsung saya sampaikan kemarin hasil obrolannya seperti itu. Ngoten Pak Fuad nggih. Jadi di belakang ini alhamdulillah beliau ada rezeki, ada orangnya juga kemudian sudah mau dan sudah deal, sudah dibeli. Beliau sudah, kalau memang nanti ada yang mau pelatihan, kita akan selenggarakan pelatihan jenengan mondok tenanan. Buatan santri kalong gini apa mondok tenanan kita akan fasilitasi insyaallah. Nanti semoga mohon doanya semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala agar nanti terselenggara. Dan yang dari luar kota sebenarnya banyak juga yang sudah menanyakan adakah pelatihannya. Nanti mungkin kita akan gelar pelatihan selama misalkan 2 minggu, paket 2 minggu untuk paham ini, paket 1 minggu untuk paham yang ininya. Nanti kita buat paket-paket di setelah Syawal insyaallah ya. Ini pengalaman, tapi panjenengan merasa bisa nggih untuk pelan-pelan menterjemah, bisa nggih? Oke. Baik, kita lanjut untuk mentadabburi makna ayat yang telah kita baca. Kita mulai dari ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, ini nanti kita ketemu. Baik, mari sedikit kita tafakuri. Bukankah seharusnya cukup di satu ayat saja Allah mengatakan kul, tapi kita lihat dari atas ini ada berapa banyak kul ya, sampai bawah. Ini nanti akan banyak kita temui, hampir di setiap ayat Allah menyebut apa? Kul. Harusnya kalau ini hanya untuk sekedar memahami saja harusnya sudah cukup. Harusnya katakanlah A, B, nggak usah katakanlah ini, katakanlah ini. Kok sampai diulang-ulang apa? Katakanlah. Oleh para ulama istilah sekarang berarti ini perintah untuk memviralkan. Oh, perintah untuk apa? Memviralkan. Nah, yang diviralkan jangan hanya joget-joget TikTok. Nah, ini Quran juga ada perintah untuk apa? Memviralkan. Jadi kalau ada berkul-kul itu berarti makna isinya itu adalah sesuatu yang patut untuk kita
dengung-dengungkan terus, baik di dalam diri kita maupun di dalam keluarga kita ataupun di dalam masyarakat kita. Yang untuk hari ini apa yang kita sampaikan? Yang pertama, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Yaquluna ini bentuk fi'il mudhari', kata kerja bentuk sedang dan akan. Berarti apa biasanya? Senantiasa. Berarti mereka orang-orang kafir, angka 14, ingat di Al-Fatihah sudah ada angka 14, semoga benar angka 14 ke atas. 14 siapa di atas, coba 14. Nah, al-kafirun di sini angka 14 nggih. Ada yang bertanya di online itu, Tat itu kok banyak kuning-kuningnya itu apa? Niki mboten masalah partai-partainan nggih. Jadi ini adalah pertanda apa? Rujuk kata. Jadi ketika di sini ada mereka, mereka ini siapa? Karena wawu di sini maknanya cuma mereka. Mereka ini siapa? Ini merujuk pada angka 14. Cari ke atas angka 14 ini siapa? Al-kafirun, berarti orang-orang kafir. Berarti kita masukkan orang-orang kafir itu akan senantiasa berkata. Berarti mulai dulu, sekarang sampai nanti. Kabelnya kena niki. Mereka akan berkata apa? Begini perkataan orang kafir, mata hadzal waktu, kapan bolak-balik kok ngomong nanti akan ada kiamat, nanti akan ada. Loh, andalannya orang Islam itu cuman gitu, nanti kalau sudah kiamat akan ada hari akhirat di mana Islam akan nampak kebenarannya. Nah, orang-orang kafir akan ngomong bolak-balik ngomong kiamat, kapan itu? Itu sejak zaman Rasulullah sampai saban ila yaumil kiamah, ya orang akan ngomong begitu terus, ya. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar yang kamu katakan benar tentang adanya kiamat, itu kapan, tanggal berapa, tahun berapa. Lah Rasulullah niku nggih ujiannya begini. Maka kalau Rasulullah sadar diperintah seperti ini, kita juga jangan gentar. Kul, katakanlah, viralkan, katakan innamal ilmu, sungguh pengetahuan tentang itu indallah, hanya apakah innama, kenapa? Hanya di sisi Allah. Berarti Rasulullah pun tidak tahu kapan itu kiamat. Wa innama ana, dan sungguh hanyalah bahwa aku adalah nadhirun, pemberi peringatan, mubinun, yang nyata. Maka di dalam hidup ini fokus kita itu yang dakwah nggih dakwah, yang amal soleh nggih amal soleh. Kita tidak bisa memastikan efek dari itu semua. Gitu nggih. Contohnya misalkan Rasulullah dakwah, itu disebut di dalam ayat yang lain itu bahwasanya walau harosta, mereka wa mahum walau harosta bimu'minin, Muhammad, meskipun kamu ingin sekali, tapi mereka wa ma aksaruhum, kebanyakan mereka itu bukanlah orang yang akan menjadi ahli iman. Ini pun nas itu. Dan lalu bagaimana kita? Pokoknya dakwah. Jadi fokuslah kepada tugas kita. Yang jadi guru fokuslah mengajar. Nopo mesti terus muridnya pinter? Tidak. Maka sebenarnya yang perlu kita pastikan itu amal kita. Sudahkah amal kita itu berkualitas? Sudahkah amal kita ini banyak? Kalau banyak sudah berkualitas atau belum? Efek dari itu kita serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, ini yang paling penting. Berarti innama ana nadhirum mubin. Ini silahkan diganti sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau Rasulullah innama ana nadhirun, kalau suami memimpin keluarganya, saya ini hanya seorang suami, saya hanya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Apakah anak kita pasti itu kita kembalikan, berserah diri kepada Allah. Yang penting laksanakan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi imam masjid, jadi imam masjid yang baik, jadi pengusaha-pengusaha yang baik, yang jadi ditakdirkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, terus dan seterusnya. Pun kita lanjut. Falamma ra'auhu zulfatan si'at. Nah, ketika mereka menanyakan terus kapan itu kiamat, Al-Quran terus mengatakan nanti. Falamma ra'auhu, ketika mereka telah melihat nanti di hari kiamat, benar-benar mereka telah melihat azab itu zulfatan, dalam keadaan yang
dekat, maka si'at wujuhul ladzina kafaru, nanti wajah mereka akan muram semua ketika mereka melihat azab itu telah datang. Sehingga pada saat itu nanti qila, akan ada yang menyatakan, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ini loh yang dulu kalian minta. Nah, ini loh dulu yang kalian minta. Ini saya masih ingat seperti ini, itu seringkali saya tafakuri itu ketika lihat berita niku napa, reportase atau berita yang apa namanya niku, kriminalitas. Itu ada biasanya preman itu kalau pas lagi merampok itu kayak wow, jago-jagoan, begitu ketangkap polisi terus berhenti. Itu kira-kira gitu, seperti itulah, kurang lebih seperti itu ya. Preman itu kayak kan, yang kapan hari ada juga, oh, siapa saya kebal hukum, oh, itu kan, saya ini kebal, begitu sudah ditangkap saya menyatakan permintaan maaf, menunduk, muram wajah mereka. Nah itu baru di dunia yang ya mungkin masih seperti itu, tapi di akhirat bayangkan nanti orang-orang yang mengkufuri. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar kufur itu bertingkat-tingkat. Ada kufur yang ekstrim, yaitu benar-benar mengingkari tentang hari itu, tapi terkadang kita itu secara tidak ekstrim, terkadang kita juga mengingkari itu. Contoh sering kita sebutkan napa niku, salat 2 rakaat sebelum subuh diistilahkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Baru sholat sunnahnya, belum sholat wajibnya. Belum sholat itu baru sholat sunnahnya, padahal yang wajib itu lebih tinggi lagi daripada yang sunnah. Tapi seberapa sering kita mengabaikan sholat? Berarti kan sebenarnya kita nggak begitu kurang kuat. Makanya Rasulullah sering menyebut, andai saja orang kok tahu afdoliyahnya saf awal, dia rela untuk merangkak dari rumah. Andai dia tahu, untung kok pada enggak tahu. Jadi kalau tahu semua itu takmir masjid pasti repot itu ya, antrian panjang itu. Luwung kita baru sembako saja relaan antri, gimana mboten? Loh, tapi ditawari ini lebih baik daripada dunia seisinya, ini enggak ada yang ngantri, tenang saja. Itu sebenarnya kan kita itu juga ada ya, nuwun sewu, yang mboten sampai ingkar tapi kurang ya yakin. Maka nanti disebut di dalam Al-Baqarah itu, ciri orang itu bisa benar-benar ahli takwa itu wabil akhiratihum yuqinun, bukan sekedar amanu tapi sampai ya yakin. Kalau kita sudah sampai yakin, kita akan berani mengorbankan banyak hal demi mengejar itu, karena kita tahu itu adalah sesuatu yang fakta. Qul ara'aitum, udah katakan begini. Lah orang-orang kafir itu seringkali terus mengatakan begini, walah mat, wong kamu katanya apa niku namanya, kamu katanya nabi, apa kamu nanti nggak mati? Ya, apa kamu nggak mati? Orang-orang Islam apa ya terus kebal, nggak sakit, apa terus nggak mati? Terus Rasulullah disuruh dawuh begini, oke, kalau misalkan Allah membinasakan, maksudnya membuat saya mati, begitu pula membuat orang-orang Islam mati, atau Allah memberikan kami rahmat sehingga memanjangkan umur kami, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kalian nanti, kalau Allah menetapkan untuk kalian yang ingkar itu nopo namanya azab, siapa yang akan menolong kalian? Lah, ayat ini prakteknya itu dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suatu saat ditemui oleh seorang ateis. Li, kamu itu selama ini hidup kok ribet pakai aturan agama, sehingga mau main perempuan ya nggak bisa, mau minum minuman keras nggak bisa, wis pokoknya banyak aturanmu. Kalau ternyata itu semua agamamu itu nggak ada, itu semua tidak nyata, lah kan rugi sekali hidupmu. Sayyidina Ali digitukan ya. Sayyidina Ali wong pinter jawab, oke, kalau misalkan itu semua tidak ada, saya mati saya baik-baik saja, karena minuman keras juga tidak baik untuk saya, main perempuan juga tidak baik, maka saya menetapi ikuti aturan ini. Misalkan ternyata nggak ada surga, nggak ada neraka, ya saya akan baik-baik saja. Lah kamu, kalau ternyata nanti ada surga dan neraka, kamu neraka, gimana nanti nasibmu? Lah ini in ahlakani yallahu wa ma ma'ya aw rahimana fama yujirul kafirina min adzabin alim. Oke, kalau
ini misalkan Allah mematikan saya aman karena saya mati pun dalam keadaan baik. Saya hidup juga akan dapat rahmat Allah. Lah kamu mungkin kalau kamu hidup kamu gembelengan bisa, mati awas kamu. Ini. Makanya sinten Umar bin Khattab niku sejak zaman masih di Makkah, Allah itu kan memerintahkan nopo untuk dakwah sembunyi karena umat Islam masih minoritas. Itu Umar bin Khattab niku mboten masuk akal menurut Umar. Akhirnya matur Kanjeng Nabi, ini kenapa kok kita ini bener kok umpet-umpetan? Lah terus maksudmu gimana? Lah kalau kita terang-terangan efeknya paling kan kita mati. Saya tanya, kalau mati kita kenapa? Ya surga. Lah iya, lah terus masalahnya apa? Lah terus masalahnya apa? Wong kalau mati kita surga. Lah terus hidup kok sembunyi? Udah kita terang-terangan saja. Toh kalau kita mati yo kita surga kan? Apa yang perlu kita takut? Wah itu jadi orang kalau pun iman sekali itu enggak punya rasa takut, namanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah kadang kita itu takut nanti nasib anak saya gimana, nanti ini gimana. Itu sebenarnya berarti ada keraguan terhadap garansi Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak merencanakan. Ya tidak, kita tetap merencanakan sebaik mungkin sebagai manusia, tapi tetap semuanya itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam itu tidak takut terhadap nasibnya karena dia punya keyakinan Allah itu disebut sinten Ar-Rahman, yang maha merah. Saya seperti ini ya karena rahmatnya Allah. Asal kita tetap iman takwa, kita akan berada pada rahmatnya Allah. Nah, sehingga orang yang sudah iman itu akan merasa hidupnya baik-baik saja. Kita lanjut. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwar rahmanu, dia itu, ini perlu kita viralkan, Allah itu dia berulang-ulang menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman. Rahmannya Allah di dalam hadis sahih disebut dari 100%, itu yang diberikan di dunia ini baru 1%. Simpanan 99% nanti diberikan di akhirat khusus untuk orang-orang yang iman. Maka kita itu harusnya senang sekali kita sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah kita menyongsong mendapatkan yang 99. Luwung baru 1% saja sudah seperti ini, sudah seperti ini nikmatnya, apalagi nanti diturunkan yang 99%. Allah itu Ar-Rahman, amanna, kami beriman bihi kepadanya, wa alaihi tawakkalna. Berarti kan kalau kita punya keyakinan Allah sebagai yang Rahman, maka kita akan mantap sekali keberserahan diri kepada Allah. Kemarin saya sampaikan, ketika kita masih di dalam kandungan, kita dapat rahmatnya Allah, mboten? Dapat ya. Kemudian kita lahir langsung dapat rahmatnya, langsung dapat. Kita belum bisa mikir, belum bisa amal, itu sudah diberi rahmat. Bahkan orang kafir sekalipun sudah diberi rahmat. Loh kok terus kemudian ketika kita bisa sholat, bisa mikir, kenapa kita meragukan terhadap rahmatnya Allah? Nah ini wa alaihi tawakkalna. Kita harus sangat berserah diri, tawakal kepada Allah. Lah untuk orang-orang yang beriman, nanti dia akan dengan pedenya mengatakan fasata'lamuna kepada orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir, kalian nanti akan tahu man huwa fi dhalalim mubin, siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Kemarin saya kasih contoh misalkan di surat Ar-Rum ya. Nanti jenengan buka surat Ar-Rum ayat ke-28. Allah membuat contoh itu seperti ini. Allah membuat contoh itu doroballahu masalan. Allah membuat contoh itu min anfusikum, dari diri kalian. Allah membuat contoh seperti ini. Sering saya sampaikan niki. Misalkan nuwun sewu, saya misalkan punya mobil, saya punya mobil. Kemudian karena mobil saya ini mobil mewah, misalkan Pajero, panas jobo jero. Saya punya mobil Pajero. Nah, karena saya orang hebat, saya punya sopir, saya punya sopir. Kalau sering yang saya contohkan Pak Fuad ini punya sopir Pak Ojan. Saya atau saya lah punya sopir. Saya punya sopir, saya punya mobil, saya punya sopir. Terus Al-Quran itu bilang begini, terus kamu mau nggak disamakan kamu dengan sopirmu hanya karena mobil itu setiap hari yang make
Sopirmu yang nyetir sopirmu, apa terus sopirmu menjadi setara dengan kamu yang punya? Terus misalkan misalkan Pak Fuad punya mobil, terus punya sopir. Kalau saya pengen dapat pinjaman mobil, saya lebih baik mendekati si sopir atau mendekati Pak Fuad? Lah kalau saya terus dekati si sopir dengan harapan suatu saat dia akan memberi saya tumpangan atau ngajak saya jalan-jalan, itu aneh no mboten? Itu sesat berarti saya. Paham ya? Namanya saya dalam kesesatan yang kamu ya rugi lah, kok mendekati. Kalau mau mendekati yang punya. Nggih. Lah, kula panjenengan sedaya ini hanya sopir yang dipasrai Allah untuk nyopiri, kamu nyopiri ini. Lah kalau mau mendekat, ya mendekat kepada yang punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kok mendekati sopir? Allah marah, kira-kira kesimpulannya gitu. Allah marah, aneh kamu itu, aneh. Namanya fasata'lamuna man huwa fi dhalalim. Nanti ketika kiamat datang itu benar-benar itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, apa kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin apa la tarawun. Lo jangan sampai kita sadar itu nunggu pun depan kalih neraka. Lau ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim pun depan rokok tenan ternyata lah ya sudah terlambat. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul katakanlah Muhammad, aro'aitum, ini terakhir kita diajak tafakur, wis gak usah aduh-aduh tentang kiamat. Itu loh air yang kamu minum, air yang kamu pakai untuk mandi, itu kalau misalkan sumbernya dibuat oleh Allah kering, siapa yang bisa mendatangkan kepadamu? Sampai era katanya zaman sudah modern, Al-Quran nantang, man ya'tikum bima immain, siapa yang bisa mendatangkan air itu mengalir, entah dari mana silakan, mau dari hujan, mau dari mana silakan, siapa yang bisa? Ayo. Makanya saya kemarin bikin guyonan nih, pawang hujan itu jangan diundang pas waktu hujan, nanti dia utak-utak pas nggak hujan terus ngaku-ngaku dia, datangkan pas musim kemarau. Pawang hujan datangkan pas musim kemarau. Kamu katanya pawang hujan, ayo undang hujan untuk datang. Man ya'tikum bima'im ma'in. Enggak ada. Ya, sumber itu kalau sudah kering ya sudah. Nah, dari sini kita harus kemudian mengingat kepada Allah di setiap ciptaan Allah, jangan terperangkap terjebak hanya melihat kepada ciptaan. Maka hati-hati dengan penglihatan kita. Melihat harusnya menjadi tahu, tapi kita seringkali melihat justru menjadi tidak tahu. Ya, melihat menjadi tidak tahu. Mengapa? Karena yang kita lihat menjadi menutupi dari aslinya. Niki nuwun sewu. Niki karena kita melihat, jenengan nggak tahu kalau ini aslinya cuman geber. Cuman geber, ya. Geber MMT warna putih. Ya. Tapi ternyata karena kita melihat teksnya, kita terpukau dengan gambarnya, padahal aslinya nggih cuma kain. Nah, kira-kira dunia itu seperti itu. Maka ketika melihat apapun, berhenti untuk melihat yang kamu lihat, tapi lihatlah apa yang ada di balik layar itu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang yadhkuruna wa yatafakkaruna akan selalu mengatakan apa? Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menolong kita semua. Insyaallah besok kita lanjutkan materinya, insyaallah besok baru ya. Nanti akan dikopikan materi baru, yaitu mulai dari surat An-Nas kita naik terus ke atas insyaallah sampai di surat Ad-Duha atau Asy-Syams. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberikan kita akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum fastabiqul khairat. Monggo untuk yang longgar bisa lanjut ke salat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.